Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita pelajari logika matematika video yang terakhir yang keempat tentang penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ada 3 prinsip yang harus dipegang. Yang pertama, dianggap sah apabila premis-premis yang menyusunnya bernilai benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga benar. Yang kedua, penarikan kesimpulan dianggap sah jika konjungsi dari premis-premisnya berimplikasi pada kesimpulan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dikatakan tidak sah jika konjungsi dari premis-premisnya tidak berimplikasi pada kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan cara atau tindakan memperoleh pernyataan baru yang berupa kesimpulan atau konklusi dari premis-premis yang diketahui nilai kebenarannya. Ada 3, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Modus ponens itu premis pertamanya jika P maka Q, premis 2-nya P, kesimpulan atau konklusinya Q. Sedangkan modus tollens, premis pertamanya jika P maka Q, premis 2-nya negasi Q, konklusi atau kesimpulannya negasi P. Dan yang ketiga, silogisme, premis pertamanya jika P maka Q, premis 2-nya jika Q maka R, maka konklusinya jika P maka R. Contoh modus ponens, jika seseorang menjadi pengusaha maka ia memiliki banyak karyawan. Ini bentuknya jika P maka Q. Premis 2-nya Ahmad seorang pengusaha. Ini pernyataan P, maka konklusinya Ahmad memiliki banyak karyawan. Sedangkan yang modus tollens, premis pertama, jika musim kemarau datang maka penduduk kekurangan air. Premis 2-nya penduduk tidak kekurangan air, maka konklusinya musim kemarau tidak datang. Yang silogisme, contohnya jika Tina pergi ke rumah nenek maka Tina kehujanan. Premis 2-nya jika Tina kehujanan maka Tina masuk angin. Konklusinya jika Tina pergi ke rumah nenek maka Tina masuk angin. Untuk menyelidiki validitas argumen, valid atau tidaknya suatu argumen dapat diselidiki dengan menggunakan tabel kebenaran. Suatu argumen dikatakan valid jika implikasi dari konjungsi premis-premisnya dengan konklusi merupakan suatu tautologi. Contoh, premis pertama, jika permintaan barang meningkat maka harga barang mahal. Premis 2-nya harga barang mahal. Konklusi atau kesimpulannya permintaan barang meningkat. Ini yang P itu adalah permintaan barang meningkat, sedangkan Q-nya harga barang mahal. Maka premis pertamanya jika P maka Q. Premis 2-nya harga barang mahal itu Q, sedangkan konklusinya permintaan barang meningkat itu P. Maka untuk membuktikannya dibuat jika P1 dan P2 maka konklusi. Jika P maka Q dan Q maka P. Ini dibuat tabel kebenarannya. PQ-nya seperti biasa ada 4, BB, BS, SB, SS. Jika P maka Q-nya hanya salah di kolom kedua, di baris kedua. Kemudian di kolom keempat ini dibuat jika P maka Q dan Q, berarti kolom ketiga dan kolom kedua dibuat konjungsi. B dan B itu B, S dan S itu S, B dan B itu B, S dan B itu S. Kemudian pernyataan akhirnya tadi, jika P maka Q dan Q maka P, ini dari kolom keempat diimplikasikan ke kolom pertama. Jika B maka B itu B, jika S maka B itu B, jika B maka S itu S, jika S maka S itu B. Di baris ketiga ini ada yang S, maka ini adalah bukan tautologi. Jadi penarikan kesimpulannya tidak sah ataupun tidak valid. Yang terakhir, silahkan sebagai soal latihan, tuliskan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan berikut. Ada 3 soal, A, B, dan C. Silahkan jawaban akhirnya diketikkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.